kami percaya bahwa sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa akan terjadi bagi kami ketika kami datang di dalam rumah Tuhan, ketika kami sujud dan menyembah Tuhan, ketika kami membuka mulut kami memuji Tuhan, maka kami percaya hati kami akan dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah pada sore hari ini dengan segala keajaiban-Mu di tengah-tengah kami. Bagimu kami semuanya tidak ada yang tersembunyi. Bagimu kami semuanya terbuka. Dan kami percaya sesuai dengan apa yang kami butuhkan, sesuai dengan apa yang kami rindukan, sore hari ini juga adalah sore di mana Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami, di mana Tuhan akan melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami percaya itu ya Tuhan, bahwa bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, yang terus menyertai setiap kami dan melakukan keajaiban demi keajaiban. Dan ini kami semua Tuhan, lawat kami, pakai kami, supaya kami terus menjadi saksi-Mu. Karena kami tahu hidup kami adalah kesempatan untuk melakukan setiap pekerjaan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu di dalam kuasa dan otoritasnya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami sudah siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini masih diberikan kita kesempatan oleh Tuhan untuk terus beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun memang banyak tantangan, banyak kesulitan yang terus kita alami dengan kondisi saat ini, tetapi kita tahu bahwa selalu ada kekuatan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Saya percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Setiap kita, Tuhan tahu siapa diri kita dan apa yang menjadi beban dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, percayalah saat engkau membuka hati, saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, mulai dari memuji Tuhan tadi sampai saat ini, percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, hadiratnya Roh Kudusnya ada bersama dengan kita, dan Dia akan melakukan segala keajaiban demi keajaiban supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kembali tema hari Minggu kemarin yang sudah lewat. Saya bilang bahwa ada 2 poin lagi, dan hari ini saya akan teruskan, saudara. Bagaimana Daud bisa bertahan dalam kondisi yang begitu tertekan, bagaimana Daud bisa melewati situasi yang begitu sulit dalam hidupnya, bagaimana Daud bisa menjadi seorang pemenang, dan akhirnya dia bisa menjadi seorang penjara kembali, atau merebut kembali apa yang sudah hilang dari hidupnya, apa yang sudah diambil dari hidupnya. Dia bisa menjadi orang yang merebutnya kembali. Dan saya percaya pada sore hari ini, ketika kita punya iman yang sama seperti Daud, apapun yang sudah hilang selama ini, apapun yang selama ini bagianmu yang sudah diambil oleh kuasa kegelapan, percayalah bahwa engkau juga sanggup dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk merebutnya kembali. Katakan amin. Amin. Iya, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya akan baca satu artikel yang saya baca di sebuah buku, berkata begini, saudara, bahwa nilai manusia itu tidak ditentukan dengan bagaimana ia mati, melainkan bagaimana ia hidup. Kekayaan manusia bukan apa yang ia peroleh, melainkan apa yang telah ia berikan. Ya, sekali lagi, kekayaan manusia bukan apa yang dia peroleh, melainkan apa yang sudah dia berikan. Ayo kita baca Alkitab kita, saudaraku, di dalam
1 Samuel 30 ayat 11 sampai 16. Tolong dibantu ya Pak Guru. Ya, silakan buka di Alkitab saudara. Bisa Pak? Iya. Ayat 11 sampai 16. Dari 11 ya Pak. Kita perhatikan bersama-sama saudara. 1, 2, 3 kita baca. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia air. Ayat 12. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Luar biasa. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau ini? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. 14. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ayat 16 sama-sama kita baca. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena cerahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ajak setiap kita pada sore hari ini untuk bisa menangkap sesuatu di dalam kebenaran firman ini. Yang pertama saudaraku, bagian yang ketiga, kalau kemarin yang pertama sekali, poin pertama bahwa Daud dalam menghadapi masalah, Daud dalam menghadapi tekanan, Daud dalam menghadapi kesulitan, dia memiliki penguasaan diri yang baik. Sehingga sekalipun secara manusia dia emosi, dia tertekan, tetapi dia tidak membiarkan dirinya dikendalikan dengan emosi dan tekanan kondisi yang sedang terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, Daud begitu percaya bahwa di dalam Tuhan segala persoalannya pasti dia dapat menanggungnya. Itu sebabnya bagian yang kedua saya katakan bahwa segala persoalan ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Yang ketiga hari ini saudara yang terkasih, bagaimana Daud bisa bertahan dalam situasi, dalam kondisi yang begitu berat bagi hidupnya. Bagaimana dia memiliki ketahanan hidup, dan bagaimana bisa melihat bahwa ke depannya masih ada pengharapan, saudara. Yang ketiga adalah Daud di sini dia memiliki hati yang begitu tulus untuk menolong orang lain. Dia memiliki hati yang begitu tulus untuk menolong sesamanya yang membutuhkan pertolongan, saudara. Saya ajak kita membaca firman Tuhan ini sekedar, saudara. Di dalam artikel kita ini, ya Bapak Ibu nanti bisa melihat, saudaraku, Lukas 10 ayat 27, dan inilah yang diterapkan Daud, saudara. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dia juga mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, bagian yang ketiga ini sangat menarik sekali. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara membaca di awalnya pasal 30 ayat 1 dan seterusnya, saudara akan melihat bahwa perbuatan gerombolan ini, perbuatan orang Amalek ini begitu merugikan Daud. Sudah merebut segala sesuatu dalam hidup Daud. Bahkan juga sudah membakar semua rumahnya Daud dan rakyatnya Daud. Tetapi lihat saudaraku, Daud di dalam pengejarannya,
di dalam dia mengejar kembali istri dan anak-anaknya, di dalam dia mengejar kembali semua harta yang sudah direbut darinya. Ketika dia ketemu dengan seseorang yang ada di dalam masalah, ketika dia ketemu dengan seseorang yang ada di dalam kesulitan, di ayat 11 tadi berkata, tolong dikembalikan ke situ. Daud bersama dengan rakyat yang bersama-sama dengan dia, mereka membawa orang ini, lalu mereka memberikan dia makan, lalu mereka memberikan dia minum, sampai orang itu segar kembali. Dan saya bilang, ini sesuatu yang hebat, ini sesuatu yang dahsyat yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kenapa saudara? Kerap kali ketika kita punya masalah, kalau kita ada di posisinya Daud dan bersama dengan teman-temannya, apakah kita masih sanggup? Apakah kita masih punya hati melihat orang yang susah yang kita ketemui, lalu kita membuka hati untuk memberikan pertolongan kepada dia, sementara kita lagi sedang mengejar apa yang sudah direbut dari hidup kita, sementara kita lagi membutuhkan waktu. Tetapi Daud di sini dengan baik-baik saudara, Daud di sini dia menyediakan waktunya, dia memberikan apa yang ada padanya untuk menolong orang ini. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ternyata bagi manusia ini sulit, tetapi Daud melakukan hal yang sulit dilakukan oleh manusia yang tidak bisa melekat hatinya kepada Tuhan. Daud melakukan ini dengan tulus hatinya, dan dia membantu orang ini. Dan yang lebih luar biasanya, tahukah saudara, anak muda ini berkata bahwa saya ini anak buahnya orang Amalek yang sudah merebut segala sesuatu yang ada di Ciklah. Bahkan kami sudah membakar itu semuanya. Daud emosi? Tidak saudara. Justru di sini saya melihat Daud memberikan kesempatan kepada anak ini supaya dia bisa hidup dan berubah apa yang namanya itu kebaikan saudara. Dan dengar baik-baik, hari ini kenapa saya bawa kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ternyata setiap perbuatan baik yang kita lakukan, menurut kita bahwa kita lakukan itu terhadap orang itu, sesungguhnya Alkitab mengingatkan kita pada sore hari ini, ketika engkau melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, sesungguhnya engkau bukan melakukan kepada dia, tetapi engkau sedang melakukan kepada dirimu sendiri. Nanti saya akan buktikan saudara, bahwa ternyata setiap perbuatan baik yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Amin. Dari ayat ini saudaraku yang terkasih, Daud tidak terpikir bahwa apa yang dilakukannya ini membuat Allah begitu mengasihi Daud. Daud tidak terpikir bahwa apa yang sudah dilakukannya ini, kasih yang sudah diberikannya ini, akan membawa dia untuk mencapai kepada sasaran di mana tujuan hidupnya. Ya, yang dilakukan Daud pertama sekali, dia hanya menolong, dia hanya prihatin, dia hanya kasihan. Tetapi dengar, ketika anak muda ini ditanya selanjutnya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepada kami? Dan lewatlah anak muda ini saudara, mereka bisa mencapai di mana gerombolan itu berada. Lewat anak muda ini, Tuhan pakai untuk membawa Daud untuk merebut kembali apa yang sudah hilang dalam hidupnya. Jadi maksud saya di sini saudaraku yang terkasih, sering kita tidak sadar ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukannya untuk masa depan kita. Daud tidak tahu tadinya, tetapi lewat anak muda ini, lewat orang yang sudah ditolong Daud ini, Daud dengan mudah mendapatkan tempat di mana gerombolan ini berada saudara. Ya, saya punya kesaksian sedikit yang saya dapatkan di dalam YouTube saudara. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah melihat YouTube ini, tapi saya percaya sebagian kita pasti sudah melihat YouTube ini. Ini kejadian fakta. Di sebuah daerah, di daerah Cina sana, ya daerah daratan Cina saudara.
Ada satu keluarga yang lagi kondisi kesulitan sekali, dan dia punya anak sekitar umur 7 atau 8 tahun anak ini, saudara. Dan ketika dilihat orang tuanya sakit, tetapi orang tuanya ini tidak punya uang, lalu anak ini pergi ke kota, dan anak ini mencuri di salah satu apotik yang ada di kota itu. Dan ketika dia mengambil itu obat, saudaraku, ternyata seorang pemilik apotek itu bisa mengejar dia, dan dia ditangkap, saudara. Nah, kebetulan waktu dia ditangkap, dia pas berada di depan seorang bapak-bapak yang lagi menjual bakmi, saudara. Dan dengan peristiwa yang ribut di depannya, maka dia menanyakan, kenapa? Ada apa masalahnya ini? Dan orang tua ini berkata dengan marah, ini anak mencuri di tempat saya. Tapi lihat, saudara, orang tua ini, penjual bakmi ini, dia membayar obat yang sudah dicuri di mana. Ketika dia bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Anak itu berkata, orang tua saya membutuhkannya. Dan si penjual bakmi ini luar biasa. Dia membayar itu obat, lalu dia berikan sebuah lagi bakmi kepada anak ini. Dia memberikan satu bungkus bakmi kepada anak ini. Apa yang terjadi, saudara? Tidak tahu. Bapak ini pun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di dalam kisah ini, kisah nyata ini, 30 tahun kemudian, si bapak penjual mie ini tiba-tiba jatuh karena sakit, saudara. Dia mengalami kanker daripada otaknya. Apa yang terjadi? Ketika si orang tua penjual bakmi ini masuk di rumah sakit, dan sebelum dia masuk dalam operasi, dia harus menyediakan uang sekitar 789 juta. Dan setelah anak perempuannya menghitung-hitung semua aset mereka, dan ternyata tidak cukup untuk membiayai untuk operasi orang tuanya. Dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam kebingungan, si anak perempuan seorang penjual bakmi ini. Tapi dengar baik-baik, kebaikan yang sudah dilakukan orang tuanya 30 tahun yang lalu, ternyata si anak yang ditolong oleh orang tuanya, salah satu dokter spesial yang mengoperasi di dalam rumah sakit itu, saudara. Dan di dalam ketakutan, di dalam kebingungan keluarga si orang tua ini, dokter itu melihat dan dia ingat apa yang sudah diperbuat oleh si bapak ini tadi. Apa, saudara? Dia bayar seluruhnya itu di rumah sakit, 789 juta. Dia bayar lunas, dan dia berikan bukti pembayaran itu kepada anak si bapak ini, bahwa semuanya sudah dilunasi 30 tahun yang lalu. Dahsyat enggak, saudara? Kaget setengah mati itu si anak perempuan. Akhirnya si bapak ini dioperasi, dan setelah dia sadar, dokter ini menemui dia, dan dia berkata, bapak jangan takut, 30 tahun yang lalu bapak sudah membayar ini bagi saya. Bapak masih ingat kepada saya? Sayalah anak yang sudah pernah bapak tolong ketika saya mencuri obat untuk orang tua saya, dan bapak lah yang sudah melunasinya. Dan hari ini juga persoalan bapak sudah dilunasi oleh Tuhan. Halo Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan Daud? Dia mengalami hal yang sama, saudara. Kalau hari ini kita benar-benar mengasihi Tuhan, saya percaya kita mampu mengasihi sesama kita. Amin. Kalau hari ini kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya percaya kita tidak menjadi orang yang terlalu sulit, bahkan terlalu berat untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kita ketika mereka ada di dalam persoalan. Dengan kisah Daud ini, saudara, dan kisah daripada YouTube yang saya baca itu, yang saya lihat itu, mengingatkan kepada saya, dan hari ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, kita tidak sadar perbuatan kita hari ini, kebaikan yang sudah kita lakukan hari ini, mungkin hanya sepotong kue yang kau bisa berikan. Tapi mungkin 10 atau 15 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan,
harga kue itu bisa 879 juta. Amin. Halo? Itu Daud ketika dia menemukan orang ini, dia memberikan pertolongan dengan yang tulus, saudara. Dia memberikan bekal mereka, padahal mereka sedang mencari orang. Mereka tidak tahu berapa lama mereka harus mengejar ini orang, tetapi bekal yang ada pada mereka, mereka berikan dengan rela. Menolong anak muda yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Memberikan saya satu pelajaran yang saya katakan, Tuhan luar biasa. Luar biasa, saudara. Ketika kita bisa memberi dalam kekurangan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kita itu tahu semuanya. Amin. Amin. Tuhan kita tahu semuanya. Daud melakukan kebenaran firman ini. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, dan dia juga mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi diri. Bagi saya, kalau ini bisa kita amalkan, kita lakukan, amanlah dunia ini. Katakan amin. Amin. Ya. Bagi saya, kalau bisa kita terapkan ini bagi hidup kita, maka kita akan menjadi saksi bagi Tuhan selamanya. Saya tidak habis pikir, saudara. Daud dalam tekanan yang berat, Daud dalam kesulitan yang berat, tetapi masih ada dia punya hati menolong orang yang dalam kesusahan. Yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan, tapi ternyata perbuatan baiknya itulah yang sedang dia tidak tahu, dan itu membawa dia ke tempat di mana tujuan arah yang dia cari, saudara. Apa yang sedang kita cari hari-hari terakhir ini dalam pandemi COVID-19 ini? Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, fokus kita bukan pada pandeminya. Amin. Fokus kita harus kepada Tuhan. Daud tidak fokus kepada masalahnya, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia mengejar pun orang ini, karena di ayat 7 berkata tadi, di ayat 6, bahwa Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dapatkah aku mengejar orang ini? Dan Tuhan katakan, kamu dapat mengejarnya, kamu dapat melepaskan semua yang sudah ditawan mereka. Itu fokusnya Daud, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan menjadi umat Tuhan yang berbeda. Kita akan menjadi jemaat Tuhan yang berbeda ketika kita memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa akan kita alami dalam hidup ini, saudara. Amin. Apa yang sudah diambil dari hidup kita, apa yang sudah direbut dalam hidup kita, percayalah bahwa kalau memang dalam masalah itu engkau tidak fokus dalam hal itu, tetapi engkau tetap fokus kepada Tuhan seperti Daud, maka saya percaya, saudaraku, ketika kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan membawa kita untuk merebut kembali apa yang sudah hilang dalam hidup kita ini, apa yang sudah diambil dalam hidup kita ini. Tetapi tujuannya apa, saudara? Tadi saya sampaikan kalimat awal saya, bahwa nilai manusia itu bukan ditentukan dengan kekayaan apa yang dia peroleh, melainkan, saudara, atas berkat yang sudah dia berikan, atas apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, atas apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Hidup kita, tujuan hidup kita bukan hanya untuk mengejar supaya kita bisa memiliki semuanya, tapi kalau fokus kita baik, kalau fokus kita benar, saudara, percayalah, saya katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya ajak kita baca satu ayat dalam Mazmur 126 ayat 6 berkata, sama-sama, saudara. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih, pasti pula dengan bersorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Ayo kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas.
Kenapa Daud menulis ini, saudara? Karena ketika dia menolong anak muda ini pun, dia dalam keadaan yang sangat-sangat merintih dalam hati. Dia dalam kondisi yang benar-benar tertekan, saudara. Dia dalam kondisi yang benar-benar susah dalam hidupnya. Dia lagi kehilangan semuanya, istrinya, anak-anaknya, keluarga tentara yang bersama-sama dengan dia. Dia lagi kehilangan semuanya. Tetapi dalam berjalan maju sambil menangis, dia menabur, saudara. Lihat apa yang akan terjadi nanti. Kita akan baca nanti. Saya mau katakan kepada saudara, Daud bukan kehilangan, justru Daud mengalami kelimpahan, saudara. Mengalami kelimpahan. Kenapa? Karena dia memang lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Dia ngerti hatinya Tuhan. Dia tahu hatinya Tuhan. Doa saya pada sore hari ini, ayo, apa yang bisa kita lakukan, saudara, buat Tuhan? Kalau kita sehat hari ini, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kalau kita sehat hari ini, apa yang bisa kita lakukan kepada sesama? Kalau kita sehat hari ini, apa yang bisa kita lakukan supaya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan? Saya percaya kalau itu hati kita, Tuhan akan membela apa yang menjadi doa-doa dalam hidup kita. Daud dalam kesulitannya, dia sudah membuktikan ini. Dia sudah membuktikan ini. Kita baca di ayat 16, 1 Samuel 30 ayat 16. Kita perhatikan, saudara. Satu Samuel 30 ayat 16. Ayo, 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang itu berpecah-pecah hiasan seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Ia telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Ayat 18 kita baca, saudara. 1, 2, 3. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Terus ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semua itu dibawa Daud kembali. Tahu saudara, kenapa Daud sampai bisa membawa kembali apa yang sudah dicara dalam hidupnya? Dimulai dari kebaikannya yang tulus tadi. Dimulai dari kebaikannya yang sederhana tadinya. Berapa besar sih kehilangan Daud ketika dia menolong orang ini? Hanya beberapa potong roti saja, hanya beberapa botol minuman saja. Tetapi kebaikannya itu membawa dia untuk bisa merebut kembali apa yang sudah hilang dalam hidupnya. Itu sebabnya saya percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan hari-hari ini, saudara, maka itu bukan kita lakukan kepada orang yang kita bantu, tetapi Tuhan sedang membawa kita untuk melakukannya untuk diri kita dan masa depan kita. Katakan amin, saudara. Mari saudara yang terkasih, tunjukkan hidup kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbeda. Orang-orang tidak hanya datang kepada beribadah di dalam gereja, tapi orang-orang yang berbeda, yang hidup kita mulai dari sekarang dan seterusnya, kita hidup untuk melakukan kasih. Kenapa, saudara? Setiap perbuatan kasih yang kita lakukan, kasih yang tulus yang kita lakukan, itu kita tidak sadar bahwa kita sedang dibawa untuk mencapai di mana tujuan dari segala yang kita harapkan di hadapan Tuhan. Coba apabila Daud tadi tidak menolong orang ini,
Daud tidak tahu di mana tempat orang ini. Daud tidak tahu berapa lama, berapa jauh mereka berada. Tetapi ternyata kadang-kadang pertolongan kecil yang kita lakukan membawa dampak yang besar dalam hidup kita, saudara. Ya, sebabnya mulai hari ini, yuk saudara, tidak terlalu sulit berjalan ke depan, seberat apapun itu, tekanan, kesulitan, keadaan. Apabila kita hidup di dalam percaya kepada Tuhan dan terus menerapkan kasih dengan tulus, percayalah bahwa Daud tidak kehilangan apa-apa, mulai dari yang kecil sampai kepada jarahan manusia. Semua yang dirampas mereka, segala sesuatu yang sudah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Dan ayat selanjutnya, Bapak Ibu yang saya kasih, saudara akan menemukan nanti di sana bagaimana Daud malah menerima pelipat gandaan karena semua yang sudah dijarah oleh para perampok itu, saudara, mereka bisa rampas kembali itu, mereka bisa ambil itu kembali. Wow, saya bilang dahsyat sekali, hebat sekali, saudara. Hanya dengan sebuah perbuatan baik yang kecil dilakukan Daud. Sebuah perbuatan baik yang kecil. Saya percaya kepada rekan-rekan yang melayani hari ini, ya, mungkin gereja tidak bisa membayar Anda yang menyumbangkan vokal grupnya dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, setiap perbuatan baik itu engkau sedang melakukan untuk dirimu dan masa depan. Amin. Belajarlah kepada Daud ini, saudara. Saya belajar pada Daud ini. Saya bilang luar biasa. Hanya sebuah pertolongan yang tulus, pertolongan yang kecil, sederhana, tetapi membawa mereka untuk merebut kembali apa yang sudah hilang dari hidup mereka. Yang keempat, saudara, yang terakhir, dengar baik-baik. Kita akan perhatikan, saudara, bahwa ketika Daud menghadapi tekanan yang begitu berat, dia punya pola pikir yang berbeda, saudara. Dia punya pola pikir yang benar. Apa itu pola pikir yang benar? Saudara-saudaraku yang terkasih, coba baca di dalam kitab Roma berapa ya? Dalam segala perkara Allah turut bekerja. Roma 8:28. Coba baca itu, saudara. Roma 8:28. Coba. Roma 8:28. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Ya, kita ini semua, Bapak Ibu. Kita ini orang-orang yang terpanggil, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita terpanggil, kita sudah dipilih Tuhan menjadi miliknya, saudaraku, maka percayalah, inilah yang dialami Daud, inilah yang diterima Daud. Dia percaya, Bapak Ibu, bahwa sekalipun kondisinya begitu berat, sulit sekali, semuanya sudah tidak ada lagi, dan tidak tahu apa yang harus dia harapkan. Yang dia harapkan adalah dia percaya bahwa kondisi yang dialami, masalah yang dialami, Allah tidak pernah meninggalkan dia, tetapi Allah akan turut bekerja untuk menolong dia, saudara. Dan saya berharap, saudaraku yang terkasih, bahwa peristiwa ini mengingatkan kepada setiap kita pada sore hari ini. Mungkin karena pandemi COVID-19 ini, kondisi keadaan ekonomi kita hari-hari ini, pekerjaan kita, usaha kita mengalami tantangan dan kesulitan. Tetapi ada satu yang mau saya ajarkan dan yang mau saya ajak kita untuk merenungkan kembali, saudara. Mari kita punya pola pikir yang benar. Mari kita punya pola pikir yang benar-benar percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mungkin orang-orang yang sudah kita harapkan bisa menolong kita, meninggalkan kita karena keadaan kondisi yang memang sama-sama sulit hari-hari ini. Tetapi dengar baik-baik, Bapak Ibu yang terkasih,
Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Seberat apapun yang kau alami, sesulit apapun yang kau alami, dengar baik-baik, Yesus itu adalah hidup bagi kita. Dia adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Waktu Bapak Ibu tidur, waktu Bapak Ibu merenung, waktu Bapak Ibu menangis, percayalah Tuhan tahu semuanya. Percayalah bahwa Tuhan ada bersamamu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Di ayat 4, ayat berapa tadi? Berkata bahwa Daud begitu tertekan karena masalah yang sudah dihadapinya. Raja juga yang bersama-sama dengan dia juga mau melempari dia. Bahkan gerombolan yang dikejar mereka berapa ribu banyak. Musuh mereka banyak sekali kekuatannya, tetapi jumlah mereka hanya 600 jiwa. Di tengah jalan yang 600 itu pun yang kelelahan yang tidak bisa mengejar ada 200 jiwa. Berarti yang ikut bersama-sama dengan Daud hanya 400 orang saja. Sementara musuh yang mereka kejar begitu banyak, ribuan saudara, bahkan puluhan ribu. Alkitab berkata bahwa gerombolan itu datang seperti pasir banyaknya di tepi pantai. Mereka banyak sekali. Tapi bagi Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Amin. Dia membuat yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa nangkap hal ini? Amin. Amin. Ya, saya berharap saudara mulai optimis. Kita mulai optimis dan mulai bangkit dan percaya Tuhan. Apapun yang saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, lalu Tuhan mengingatkan kita atau mungkin persoalan mulai teringat dalam pikiran kita, dan kita harus tahu saudara bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita punya Allah yang akan terus turut bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap masalah dan kesulitan tidak akan pernah bertahan. Sekali lagi, setiap masalah atau kesulitan tidak akan pernah bertahan, karena ada waktunya pasti dia akan berlalu. Tetapi yang bertahan adalah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, dan orang-orang yang tidak menyerah. Tetapi semakin ditekan dengan masalah, mereka semakin ulet mendekat dengan Tuhan. Nah, ini yang bertahan saudara. Ini yang bertahan. Ya, ini yang bertahan. Dan doa saya saudaraku bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang semakin luar biasa. Haleluya. Saya katakan minggu kemarin bahwa mari kita memiliki mental yang kuat dalam menghadapi kondisi ke depan. Mental kita jangan seperti mentalnya kekuatannya kristal. Ketika dibanting lalu hancur saudara, tidak bisa bertahan. Tetapi mari kita masuk di dalam filosofinya bola. Ketika kita ditendang, ketika kita dipukul, tidak berhenti di tempat, tetapi kita akan melompat. Kita akan semakin melambung tinggi saudara. Kita akan sampai ke gol di mana sasarannya. Karena saya percaya ketika kita mengerti apa maksudnya Tuhan dalam kondisi ini, maka saya tahu bahwa ini kesempatan bagi kita untuk melihat mukjizat Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, persoalan ke depan, masalah ke depan, pandemi COVID-19 ini bukan ancaman bagi kita. Ini baik bagi kita, supaya kita terlatih dan menjadi orang-orang yang hebat dalam mengalami kuasa Tuhan. Amin. 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 Ayo saudara, semangat. Jangan takut saudara. Ayo. Kalau orang-orang katakan di luar semakin sulit, katakan memang sulit. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah sulit saudara. Kita punya Tuhan yang bisa mengendalikan segala keadaan ini. Yang harus kita lakukan adalah seperti Daud. Yang ketiga tadi adalah kita harus punya kasih yang tulus, yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan untuk orang lain. Yang keempat saudara, kita harus punya pola pikir yang benar ketika kita menghadapi masalah. Biarlah kita terus saudara menjadi orang yang baik dalam posisi masalah ini. Terakhir saya mau ajak saudara untuk merenungkan kembali saudara. Kalau Bapak Ibu nanti melihat riwayatnya Yusuf, ini yang terakhir saudara di dalam poin yang keempat ini. Ketika dia menjadi anak teladan.
Ketika dia menjadi budak yang dijual, dia menjadi budak teladan. Ketika dia menjadi narapidana, dia menjadi narapidana teladan. Dan ketika dia sampai ke puncak, dia menjadi raja nomor 2 di Mesir, dia menjadi raja teladan, saudara. Tahukah saudara, Yusuf kenapa bisa jadi raja? Karena berbagai tekanan yang dihadapinya. Tekanan mulai dari saudara-saudara yang menjual dia. Sudah dia dibeli menjadi seorang budak, dia tampil menjadi seorang budak teladan di sana, saudara. Dia melakukan apa yang benar dengan baik. Dan di situ pun ada pengkhianat, yaitu istri Potifar. Semakin berat tekanannya, semakin berat kesulitannya, akhirnya dia masuk di dalam penjara. Dan Alkitab mencatat dia menjadi narapidana teladan di dalam penjara. Ketua atau pimpinan penjara, gara-gara ada dia di situ, semakin ringan masalahnya, semakin ringan bebannya. Karena kenapa? Ada Yusuf teladan di dalam. Di dalam penjara ada yang mengkhianati dia, ada lagi, saudara. Dan akhirnya, saudara, dia terpilih menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika dia menjadi seorang raja, Alkitab mencatat saat saudara-saudaranya, keluarganya yang sudah pernah menjual dia tidak bertindak sebagai seorang raja yang garang, yang menghakimi, tetapi dia hadir sebagai seorang raja yang mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Bapak Ibu, bagian yang keempat ini saya mau katakan kepada kita, kalau kita punya pola pikir yang benar menghadapi setiap persoalan, maka kita tidak akan pernah menyimpan segala dendam, kekecewaan apa yang sudah pernah diperbuat orang bagi kita. Katakan amin. Apa yang sudah diperbuat pasangan kita dalam hidup kita, apa yang sudah diperbuat oleh teman-teman sekerja kita bagi kita. Hati kita bukan tempat untuk menyimpan dendam dan kekecewaan, tapi hati kita adalah tempat di mana kasih Allah harus dipenuhi dan dialirkan keluar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin, saudara. Mau merebut kembali, mau menjadi pemenang? Amin. Ya. Lakukan 4 hal ini, paling tidak harus kita lakukan dan renungkan, saudara. Yang pertama, kita harus memiliki penguasaan diri yang benar. Ketika ada masalah, tertekan boleh tertekan, menangis boleh menangis seperti Daud, tetapi Daud tidak membiarkan dirinya ada di dalam tekanan dan kendali emosinya. Yang kedua, Daud selalu percaya bahwa bagi Tuhan pasti ada pengharapan apapun kesulitannya. Karena dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ditangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Yang ketiga, saudara, saya ingatkan kembali, biarlah di dalam kesulitan yang kita alami, di dalam kondisi situasi kesusahan yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita punya hati yang memiliki kasih yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Karena perbuatan kasih yang kita lakukan sesungguhnya bukan kita lakukan kepada orang lain, tapi sedang kita melakukan untuk diri kita sendiri. Seperti yang di YouTube tadi dan seperti yang dilakukan Yusuf, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, saya mau katakan kepada saudara, mari kita punya pola pikir ketika kita menghadapi masalah. Kita harus tahu bahwa Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Selama kita percaya kepada Tuhan, saya percaya apapun kondisinya ke depan, kita menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Kita akan menjadi orang-orang yang beda. Kita akan menjadi orang-orang yang hebat, saudara. Karena kenapa? Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Para pemain musik maju ke depan. Yes. Kita ulang-ulang lagu ini, saudara. Bapa sentuh hatiku. Ketika hati kita sudah terbuka dan membiarkan Tuhan menyentuhnya, menjamahnya, maka saya percaya, saudara yang terkasih, hidup kita akan semakin hari semakin berbeda. Hidup kita akan semakin hari semakin naik. Alkitab berkata kita harus menjadi seperti Raja Wali dalam menjalani hidup ini, saudara. Raja Wali adalah burung yang hebat. Kalau ada badai, burung-burung yang lain mencari perlindungan diri, tetapi Raja Wali tidak.
Dia selalu melihat badai itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk terbang lebih tinggi, kesempatan untuk menikmati bahwa ada Tuhan di dalam badai itu. Dengar saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia tahu seberapa beratnya beban. Dia tahu seberapa kuatnya dirimu. Dia hanya berikan itu sebatas yang kau mampu, tidak melebihi daripada itu. Itu kata firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Izinkan setiap kita terbuka hatinya. Izinkan setiap kita dijamah oleh Roh Kudus pada sore hari ini. Tuhan tahu berapa beratnya beban yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan tahu berapa kekuatan yang harus kita pikul dalam setiap persoalan ini. Hari ini dan seterusnya saya percaya saudara, Dia adalah Bapa yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Mungkin terlambat keluarga kita, mungkin terlambat orang tua kita, mungkin terlambat anak kita menolong kita, tetapi Dia adalah pribadi yang tidak pernah terlambat bagi kita. Percayalah saudara, di tengah badai ada Allah di sana. Di tengah badai dan kesulitan, itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan keajaiban-keajaibannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Maka ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarkan musik saja yang menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada sore hari ini, mulai angkat tanganmu dan berdoalah di tempat di mana kau berada. Mulai ceritalah kepada Tuhan bahwa kau sedang mengalami persoalan, mungkin bukan seperti yang dialami dahulu, tapi dalam persoalan itu mungkin engkau membutuhkan Tuhan. Mungkin engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, tapi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia sedang memelukmu ketika engkau meneteskan air mata. Ketika engkau merasa tidak mampu lagi, ketika engkau merasa tidak berdaya lagi, percayalah bahwa ada tangan yang berkuasa
biarkanlah aku yang bertindak. Kalau Tuhan telah menolong Daud dan bersama-sama dengan orang-orang yang bersama dengan dia, saya percaya Tuhan yang sama sanggup menolong setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah pada sore hari ini, kalau Anda saat ini sedang mengalami persoalan dan beban berat, jangan takut. Ini waktunya bagimu untuk mengalami janji-janji Tuhan. Ini waktunya bagi kita untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Ketika kita melakukan tugas kita sebagai anaknya, kita hidup taat kepada Tuhan, kita mau melakukan ini kehendaknya Tuhan, maka percayalah saudara, Tuhan tidak kurang panjang tangan untuk menolong setiap kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, tetapi Dia akan melakukan tepat pada waktunya. Minta kepada Tuhan, Tuhan sentuhlah hatiku, sentuh hatiku Tuhan, supaya hatiku tidak hanya berfokus kepada diriku, supaya hatiku tidak hanya berfokus kepada masalahku. Sentuhlah hatiku Tuhan, supaya hatiku hanya berfokus kepadamu Tuhan, supaya hatiku hanya berfokus melakukan kehendak-Mu, supaya hatiku, hidupku mengalir seperti sungai yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Yesus, haleluya. Ayo saudara sembah Dia. Haleluya. Oh, nama sikina ya Allah, ya penyesalan masa lalumu. Karena kalau engkau dan saya ada pada sore hari ini dengan baik bahwa Allah mengasihimu, Allah mencintaimu, Allah menerimamu apa adanya. Dia tidak pernah melihat masa lalumu, tetapi Dia melihatmu dengan kasih-Nya. Dia menerimamu, Dia menunggumu untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama-sama dengan Dia. Daud punya masalah lalu, Daud punya masalah lalu yang suram, tetapi Tuhan terus memberikan dia kesempatan. Dan hari ini kita melihat kemenangan demi kemenangan yang dialami Daud bersama-sama dengan orang yang bersama dia. Dan saya mau katakan itu adalah kemenangan kita bersama. Itu adalah kemenanganmu, kemenanganmu dalam
dalam nama Yesus. Setiap kita yang hadir maupun yang di rumah, Engkau terimalah dengan iman, Engkau terimalah dengan sukacita kekuatan kemenangan daripada Allah, kekuatan kemenangan daripada Tuhan, kekuatan lawatan daripada Tuhan yang akan membawa engkau semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin naik di dalam nama Yesus. Pandemi COVID-19 ini adalah kendaraan bagi setiap orang percaya untuk terus mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Kondisi ekonomi yang sedang tergoncang hari-hari adalah kendaraan bagi setiap kita untuk lebih cepat sampai kepada sasaran. Asalkan kita terus saudara mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, kami terus membutuhkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pada sore hari ini Engkau sudah mengerjakan sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan umat. Engkau sedang melakukan sesuatu yang ajaib. Engkau sedang membawa perubahan. Engkau sedang membawa keajaiban, sehingga ke depan ada kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membangun setiap kami yang hadir maupun setiap umat yang masih ada di rumah. Kami percaya dalam tangan Tuhan, keluar masuk kami di dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, kami tetap dipelihara di dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami, keluarga kami, masa depan kami, ekonomi kami, dan semua usaha kami terus ada di dalam tangan Tuhan. Maka seluruh keluarga akan dipulihkan Tuhan dengan penuh dengan baik. Ini waktunya Tuhan. Kalau Engkau telah memulihkan keadaan kami, maka kami percaya keadaan kami juga akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.